Bu Febri udah datang, Bu Feb? Hadir Pak. Sudah Pak, sudah. Halo, Bu Febri. Ya, halo Pak. Oh ya, Bu, Sudah ada saya silakan Pak. aja Bu. Bu, di-sharekan ini kita Bu. Ya, silakan di-share aja Bu untuk apa absensi kita ya. Adik-adik nanti bisa diisikan ya absensinya ya. Oke Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke Pak. Baik, Pak. Baik, Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Baik. Silakan diisi adik-adik ya. Absensinya dulu ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Sudah, Pak. Kalau ada yang bingung isinya Sudah, Pak. informasi aja. Jadi kalau ada yang masih bingung Sudah, mengisi Pak. absensinya, informasikan aja ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. sudah. Sudah, Pak.
Oke, baik. Kita mulai, Pak Edo. Ya, gimana Pak Edo? Bisa kita mulai? Oke, kalau dari peserta berapa secara keseluruhan, Pak? Ya, nanti yang tidak hadir mungkin dari rekaman Zoom-nya aja, Pak. Kita sharekan, Pak. Karena Oh, banyak kegiatan lain juga nanti ini. ya, baik, Pak. Silakan, Pak. Boleh kita mulai. Ya, baik. Selamat siang semua adik-adik. Siang, Pak. Pak. Siang, 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 Siang, Pak. Udah pada makan? Sudah, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Pak. Ya, kalau yang belum makan, silakan makan. Oke, Pak. Ya, sambil menunggu, Pak. silakan makan ya. Baik, adik-adik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Bapak Haris Munandar, saat ini diamanahkan sebagai Ketua PKKMB tahun 2025. Kemudian ada Bapak Edo Maranatha Tambunan ya. Bapak Edo ini saat ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua PKKMB sekaligus Pak Edo ini Ketua Program Studi Hukum ya. Yang mahasiswa hukum mungkin nanti akan berurusan dengan Pak Edo ya. Kemudian eh, ada juga hadir Ibu Febri ya. Ibu Febri ini saat ini diamanahkan selaku eh, Sekretaris PKKMB tahun 2025 ya. Kemudian siapa lagi nih yang hadir? Dosen dalam. Ya, ada Kak Grace tadi ya. Kak Grace di kampus kita, beliau selaku tenaga kependidikan itu bagian digital marketing ya. Ya, kemudian yang saya banggakan adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya Universitas Murid Teguh yang berhadir mewakili dari teman-teman yang lain. Di sini saya lihat ada Rifki ya. Siapa lagi Rifki teman-teman yang hadir dari perwakilan BEM? Bambang hadir? Bambang hadir, Pak. Oh ya, Bambang juga selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswanya ya. Mana nih Bambang ini? Mungkin bisa ditampilkan dulu aja kalian ini, anak-anak BEM ini biar kenal adik-adik kalian. Ya, kemudian yang tidak saya sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa ya yang akan mengikuti kegiatan PKKMB tahun 2025-2026 ya. Baik adik-adik semua tanpa memperpanjang kata pengantar atau mukadimah di sini saya jelaskan terlebih dahulu adapun maksud dan tujuan kami melakukan sosialisasi ini adalah eh, memberitahukan kepada adik-adik semua ya terkait apa-apa saja mungkin yang harus dipersiapkan gitu ya, kemudian yang harus dibawa, kemudian yang harus dibeli pada saat mungkin masih di kampung ya, belum ke Medan ya, mungkin bisa dipersiapkan di kampung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sampai Medan ya, sudah selesai semua persiapan PKKMB-nya. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah men-share di grup PKKMB terkait apa-apa yang harus kalian persiapkan ya di surat
pemberitahuan tersebut ya. Jadi kalian sudah bisa membacanya terlebih dahulu ya, tapi saya lihat memang masih banyak yang bertanya gitu ya, mungkin masih bingung gitu ya. Pertama terkait pemberitahuan yang poin pertama ya, yang mana tentang pembuatan video perkenalan gitu ya. Baik, jangan bingung adik-adik, di sini akan kami jelaskan secara detail ya. Adik-adik bisa bertanya nanti ya, jangan malu-malu ya, karena posisi kalian sekarang adalah sudah mahasiswa baru ya, atau setingkat di atas siswa berarti kan, sudah ada mahanya ya. Ya, jadi saya harap nanti kalian jangan malu-malu ya untuk bertanya. Silakan yang masih bingung, jangan lagi nanti ada yang masih bertanya di grup ya. Gimana buat videonya, berapa menit, ya pakaiannya apa gitu ya. Ya, silakan didengarkan. Kemudian apabila nanti tidak mengerti, ya pada saat sesi pertanyaan, silakan kalian pertanyakan gitu ya. Ya, baik. Akan saya share terlebih dahulu edaran yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Ya, ini adik-adik bisa kelihatan semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. bisa kelihatan ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, yang pertama, seluruh peserta membuat video perkenalan diri dengan ketentuan. Pertama, Bisa, menggunakan Pak. baju kemeja putih. Menggunakan baju kemeja putih itu baik laki-laki atau perempuan, ya, kemejanya boleh lengan pendek atau juga lengan panjang ya, itu tidak kami batasi ya. Jadi kalian tidak usah permasalahkan mau, mau pakai kemeja pendek atau kemeja lengan panjang itu terserah ya. Kemejanya bentuknya seperti apa, Pak? Nah, itu terserah kalian lah. Yang penting kalian merasa cocok memakainya, merasa enak memakainya, ya silahkan dipakai ya. Yang penting kemeja ya, bukan baju kaos gitu ya. Oke, bisa dipahami ya terkait yang pertama ya. Bisa, Bisa, Pak. bisa. Bisa, Pak. Kemudian Bisa, yang kedua, Pak. Bisa, Pak. Bisa, yang Pak. kedua, video berisi Bisa, Pak. perkenalan diri. Ya, poinnya apa saja? Ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, dan asal daerah ya. Jadi kalau yang sekitaran kampus ya kan, ya silahkan dari mana asalnya gitu ya. Misalkan dari Percut Setuan ya, atau dari Medan ya, silahkan. Kemudian yang dari daerah, silahkan. Misalkan dari Nias ya, Nias mana, silahkan disebutkan. Ya, itu tidak ada batasan. Asal sekolah, ya semua pasti sudah tamat SMA ya kan, Dik? Ada yang belum tamat SMA di sini? Kata Nggak ada ya. Pasti Tidak sudah ada, tamat Pak. SMA semua. Iya, Pak. Ya, Iya. kemudian bisa dipahami poin B-nya? bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Ya, Pak. lanjut. Di dalam Bisa, video dicantumkan bakat yang dimiliki serta ini prestasi ya, prestasi yang pernah diraih. Pak. Jika ada, ya, berarti kalau bakat, saya rasa semua orang punya bakat gitu ya kan? Bisa di olahraga, ya, bisa di akademik, ya, misalkan Iya. suka puisi, ya, suka lomba-lomba, ya. Ya, itu bisa disampaikan ya. Prestasi ya mungkin setiap orang ada yang memiliki, ada yang tidak ya. Kalau yang ada silahkan disampaikan ya. Kemudian motivasi ya. Ini motivasi eh, kalian ya, saya rasa apa motivasi kalian berkuliah di Universitas Murni Teguh? Ya, kenapa memilih Universitas Murni Teguh? Apa harapannya? Ya, itu bisa disampaikan.
fun fact dalam diri sendiri ya. Kira-kira apa karakter kalian gitu ya. Nah, itu bisa kalian sebutkan. Kemudian kenapa memilih Universitas Murid Teguh dan prodi yang dipilih ya. Ini juga bisa disampaikan alasannya ya. Jadi poinnya itu ya. Tadi pertama perkenalan, apa biodata kalian, kemudian setelah itu apa bakat, apa prestasi kalau ada, motivasi, fun fact dalam diri, kemudian kenapa memilih Murni Teguh dan prodi yang dipilih ya. Itu poin-poin yang ada di dalam video. Kemudian durasinya 2 sampai 3 menit. Ya, nggak usah lama-lama ya, Dik. 2 sampai 3 menit ya. Kemudian posting di akun Facebook, Instagram, Instagramnya di Reels ya, kemudian di TikTok ya. Itu dimasukkan ke dalam 3 sosial media tadi. Seandainya Pak, kami sudah tidak punya Facebook, misalkan punyanya hanya Instagram dan TikTok gitu ya. Ya, boleh saja dipilih ya. Facebooknya berarti tidak ada, ya udah tidak apa-apa. Ya, kemudian misalkan Pak, kami tidak punya TikTok, ya punyanya hanya Instagram, ya silakan Instagram saja, ya. Nah, kemudian tag akun Universitas Murni Teguh baik di Facebook, IG maupun TikTok, ya. Di sini ada yang belum berteman dengan sosial media Universitas Murni Teguh? Ada yang belum berteman? Belum. Ada? Tidak ada, Pak. Sudah semua berteman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, sudah. Pertama sekali, ya yang belum berteman silakan, ya silakan berteman, ya supaya nanti bisa kalian tag ya Universitas Murni Teguh gitu ya. Kemudian ini tadi setiap maba wajib follow akun Universitas Murni Teguh baik itu Facebooknya, Instagramnya, dan TikToknya. Ya, nanti akan dibantu oleh Kak Grace untuk men-sharekan link dari sosial media kita ya, Kak. Sharekan saja ke dalam kolom chatnya ya, biar nanti yang belum berteman silahkan di-follow semua sosial media kita. Oke, kemudian pertanyaan kemarin saya baca, Pak, ini kapan kami postingnya gitu ya? Ya, dari pertama ini di-share ya, kalian bisa memposting di sosial media kalian. Ya, sampai kapan? Sampai hari Senin ya. Hari Senin akan di-share lagi Twibbon ya, Twibbon PKKMB kita. Jadi usahakan sebelum hari Senin ya kalian sudah memposting di sosial media kalian masing-masing ya. Ada yang tidak punya sosial media? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saya rasa sudah punya semua ya. Ini eh, Tidak ada, Gen Z Pak. ya kan pasti sudah punya lah ya. Ya, baik. Sudah bisa dipahami untuk poin yang pertama? Sudah, Kalau Pak. belum, Sudah, Pak. silakan Sudah, Pak. ditanya kalau belum deh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah bisa? Sudah, Pak. Ya, gini nanti kalau ingin bertanya, silakan raise hand aja terlebih dahulu ya, biar saya panggil karena suara kalian nanti takutnya double-double, saya tidak mengetahui ya. Silakan raise hand, angkat tangannya. Di situ ada menu raise hand-nya ya. Ya. Oke. Baik, berarti yang pertama sudah bisa dipahami. Saya lanjut yang kedua boleh ya? Boleh, Pak. Iya, Pak. Ya. Boleh kali, Pak. Kemudian
kita kan melakukan PKKMB itu kan 3 hari. Tanggal berapa dimulainya? Hari Kamis, Pak. Hari Tanggal? Kamis. 18. Kamis, Pak. Ya, Tanggal Kamis tanggal 18. berapa? Tanggal Tanggal 18. 18. Ada tadi saya dengar tanggal 19. 1 hari ketinggalan berarti dia. 18 Pak, hari Kamis Pak. Ya, 18, Pak. ya, ini PKKMB ya wajib bagi mahasiswa baru. Kenapa saya bilang wajib? Karena nanti setelah melakukan PKKMB, kalian akan diberikan sertifikat PKKMB. Ya, sertifikat ini ya, ini nanti akan berguna pada saat kalian di semester akhir ya. Nah, Iya, Pak. jadi ini akan kalian tunjukkan nanti pada saat semester akhir ya untuk syarat kelulusan ya. Jadi harap mungkin bisa di unmute dulu punya siapa ini Oppo CPH Pintar ini Pak, tolong pintar di Pak. unmute dulu deh. Ya, silakan di unmute dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya ya. Oke, baik. Ya, jadi nanti pada saat setelah melakukan PKKMB, kalian akan diberikan sertifikat. Jadi, harap diikuti ya. Bagi yang nanti tidak bisa hadir, ini terkhusus untuk yang kelas karyawan dan juga kelas transfer ya. Ini kelas kelas transfer ini khususnya untuk prodi S1 keperawatan ini. Dari dia mungkin dulu masih D3 tapi lanjut ke S1 keperawatan itu disebut dengan transfer ya. Ya, itu tidak kami wajibkan hadir, tapi kalau yang reguler ya itu wajib mengikuti dan hadir pada saat kegiatan. Jadi, apa-apa saja yang harus dibawa atau dipakai pada saat hari pertama dan kedua. Pertama, laki-laki itu menggunakan celana hitam, kemeja putih lengan panjang ya, lengan panjang dan sepatu hitam. Ini celana hitamnya ini tidak boleh celana jeans ya. Nah, ini sangat dilarang menggunakan celana jeans ya. Pakai celana keper ya yang warna hitam. Kemudian banyak yang bertanya kemarin sepatunya seperti apa Pak gitu ya. Ya, sepatunya ini sepatu pansus ya. Boleh pansus, boleh juga sepatu sport tapi yang warna hitam ya. Ini tidak kami wajibkan pada satu jenis ya. Boleh menggunakan sepatu sport yang warna hitam dan boleh menggunakan sepatu pansus ya. Oke, bisa dipahami untuk yang Kalau laki-laki nih. kalau ada putihnya Jawab, sedikit, bisa Pak. boleh Pak? Bisa, Pak. Gimana? Kalau ada putihnya sedikit aja. Ya, boleh. Paling nanti kalau banyak kali kami spidoli atau kami chat ya. Di chat nanti sama senior-senior kalian nanti biar hitam. Ya, ini ada senior-senior kalian tadi di sini. Ini mereka mendengar ini. Nah, ditandailah tadi nih si iPhone ini. Siapa namanya ini? Pak, Ya, ya silakan. kalau pakai sepatu pentovel yang untuk paskibra itu boleh? Ya, itu namanya pansus. Baik, Pak. Ya, baik. Selanjutnya untuk yang wanita, ya, kalian menggunakan celana atau rok hitam, ya, kemeja putih lengan panjang dan sepatu hitam juga. Bagi yang berhijab menggunakan hijab putih. Pertanyaannya, Pak, eh, kalau kami pakai rok hitam, semana eh, panjangnya Pak gitu. Yang penting jangan di atas lutut kalian ya. Nanti senang yang laki-laki nih melihat ini ya.
di bawah lutut. Usahakan kalau bisa panjang terus ke bawah ya, roknya ya. Kalau celananya pasti panjang lah ya, yang wanita ini ya. Oke, bisa dipahami yang wanita? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, syukur ya yang jawab perempuan semua ya, bukan Bisa, laki-laki ya. Pak. Bisa, Pak. Iya, kemudian selanjutnya Ya, Pak. membawa tumbler atau botol minum dan bekal makan siang ya. Terkait bekal makan siang ya nanti akan dijelaskan oleh bagian konsumsi. Saya rasa sudah hadir ya, nanti akan dijelaskan secara detail ya. Yang pastinya botol minum atau air minum itu harus sudah kalian bawa dari rumah ya, karena khawatirnya memang panitia menyediakan air minum, tetapi mana tahu ya, ada yang mungkin minumnya lebih banyak ya, khawatirnya nanti kekurangan ya, maka sebaiknya dibawa saja dari rumah gitu ya. Silakan mau bawa yang kecil ya, yang galon juga boleh ya. Silahkan, ya mana tahu supaya nggak susah-susah 3 hari kan. Nah, dibawalah galonnya dari rumah ya, boleh saja. Misalkan bekal makan siang ya, ini bekal makan siang nanti akan dijelaskan secara detail hari pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Saya skip aja dulu ya terkait bekal makan siang ini. Untuk yang membawa botol air minum dan air minumnya sudah bisa dipahami ya. Udah, Pak. Bagi yang ya, bagi yang memiliki penyakit harap lapor kepada panitia ya. Ini sangat diwanti-wanti. Karena apa? Jangan sampai nanti merepotkan teman-teman yang lain ya. Takutnya ada yang punya penyakit serius misalkan, ternyata dia tidak melapor ya. Diberilah eh, beban misalkan agak sedikit dipaksa misalkan ya bebannya. Terakhir kelelahan ya jadi masalah juga, makanya harap dilapor bagi yang punya penyakit ya. Ini penyakit-penyakit yang sedikit berat ya saya rasa ya. Kalau demam-demam ya, setiap orang ya pasti punya penyakit demam ya kan, Dik? Ya, misalkan punya penyakit asma dan lain sebagainya itu harap dilapor nanti ke panitia ya. Bisa dilapor ke saya ya. Di Japri saja. Ini kan agak sedikit privasi saya rasa ya. Ya, nanti bisa di Japri saja ke saya biar saya teruskan nanti ke panitia bagian kesehatannya gitu ya, Dek ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Udah, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Kemudian Bisa, Pak. membawa alat tulis, pena dan buku ya. Karena Ya, apa? Pak. Pada saat kegiatan hari pertama dan kedua, kalian nanti akan diberikan beberapa materi terkait perguruan tinggi ya. Kalian nanti harus memahami poin-poin ya yang disampaikan karena supaya nanti ketika pada saat perkuliahan kalian sudah paham sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi dicatat saja ya di bukunya dan jangan lupa dibawa eh, penanya gitu ya. Kemudian yang terakhir di poin kedua, ini membawa tempat gantungan ya atau ID card. Ini agak kurang jelas. Eh, tahu kan bentuk modelnya? Mungkin kalau yang sering jadi panitia di sekolahnya mungkin
sudah ini ya, sudah tahu ya, tempat ID card Tahu, Pak. ukurannya Tahu, Pak. 10,5 kali 16 Pak. ya. Kalau mau lebih dari itu boleh, Dek, tapi jangan kecil dari itu. Karena apa? Nanti dari panitia akan mendesain ya tempat nama kalian. Kalian tinggal menuliskan nama dan prodi kalian gitu ya. Jadi bawa tempatnya beserta gantungannya. Tahu gantungannya kan? Tahu, Pak. Ya, Pak. gantungannya Ya, di Pak. sini kami lupa menuliskan warnanya ya. Ini biar seragam. Di bawah gantungannya berwarna biru ya. Gantungan ID card-nya di bawah warna biru. Jangan yang mahal-mahal ya, yang biasa saja, yang kecil ya. Jangan yang seperti punya saya, seperti ini mahal. Tapi kalau kalian nanti setelah kuliah, ya kalau kalian mau beli gantungan seperti ini ada dijual juga di koperasi depan kampus kita ya. Ini ada bacaannya kampus kita, Universitas Murni Teguh ya. Kalau kalian mau beli nanti boleh. Ya, ini dijual di depan kampus kita ya, di koperasi. Tapi pada saat PKKMB ini, ya bawa saja dulu yang biasa saja, yang murah-murah saja ya. Kemudian jangan lupa tempatnya ini, ukurannya 10,5 dikali 16 cm. Untuk isinya gimana? Isinya disiapkan panitia. Ya, nanti kalian tinggal masukkan ke tempat ID card itu, kalian tulislah dulu nama dan prodi kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Lagi Bisa, Pak. terkait ini. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. mantap. Ya, ini ada yang bertanya di chat ini. Saya apa dulu ya? Maaf Pak, tadi terkait caption atau template buat videonya tidak disediakan pihak kampus ya Pak. Ya, baik. Ini nanti akan dijawab oleh panitia tim IT ya. Mungkin Kak Grace atau Pak Toras hadir dalam Zoom ya. Boleh dipersiapkan nanti ya poin-poin yang terkait dengan ini ya. Biar adik-adik kita ini paham ya. Nanti akan dijawab ya, Dik, oleh bagian IT, panitia IT. Oh, ini sudah dijawab. Untuk video perkenalan diri tidak ada template khusus. Silakan gunakan kata-kata sendiri sesuai kreativitas masing-masing, tapi harus tetap sopan. Dan untuk hashtag bakal di-share di grup ya. Nah, ini dia. Ya, untuk captionnya terserah kalian ya. Ini tidak dibatasi ya. Kemudian untuk hashtagnya ya, nanti akan di-share ke dalam grup ya. Ya, ini sosial medianya sudah di-share. Silakan di apa? Ditambahkan. Apa tentang Di koperasi ada jual ID card-nya enggak, Pak? Ada. Ya, ada. Cuman kalau kalian dari kampung ya, kalau misalkan belum berangkat, silakan beli di kampung saja dulu, Dek. Khawatirnya nanti gitu sampai Medan, ya karena kalian sudah kelelahan, ya, kemudian mungkin ada yang demam dan lain sebagainya, tidak sempat membeli di Medan, ya. Kalau apa, saya sarankan beli saja dulu di daerahnya masing-masing. Kalau misalkan memang tidak ada di daerahnya, ya, nah, silahkanlah nanti belinya di Medan. Pak, bagaimana dengan yang sudah posting video tapi lupa cantumkan tanggal lahirnya? Ya, boleh di take down dulu, nanti di-upload ulang ya, Dek. Izin bertanya, Pak, tentang kami yang angkatan 2024, apakah ikut juga buat video? Wajib. Tidak ada alasan tidak membuat video. Ya,
selagi mengikuti PKKMB tahun 2025 ini ya. Karena ini bagian dari persyaratan untuk kelulusan PKKMB ya. Nanti ada juga yang tidak lulusnya ya, seandainya dia tidak hadir ya kan. Hari pertama hadir, dia hari kedua, hari ketiga dia tidak hadir ya. Ya, bisa jadi tidak lulus mengikuti PKKMB. Di kampung kami tak ada ukurannya segitu Pak. Ya, silakan dicari nanti di Medan ya, Dek. Pak, di TikTok kan akun Teguh nggak bisa ditandai Pak. Ya, mungkin nanti Kak Grace bisa menjawab ya. Pak, pertama itu emang bawa orang tua ya Pak. Ya. Ini terkait membawa orang tua ya. Kami sangat berharap orang tua kalian hadir pada saat penyerahan kalian ya. Karena apa? Ya, orang tua kalian mungkin berharap melihat alamat kampusnya di mana gitu ya. Kemudian eh, bagaimana bentuk kampusnya, siapa-siapa dosennya gitu ya. Karena apa? Itu suatu kebanggaan bagi orang tua kalian apabila hadir ya, mengantarkan kalian bisa sampai ke bangku perkuliahan. Cuman 2 kali kok, Dek, ya. Yang dipinta pada saat ini awal penyerahan kalian, kemudian nanti pada saat kalian wisuda. Gitu ya. Jadi tolonglah diajak orang tuanya. Kami hanya meminta 1 orang mahasiswa, hanya satu saja perwakilan ya. Gantungan warna biru sama buat nama dan prodi kan Pak, itu pakai kertas karton Pak. Tidak perlu deh ya. Kalian hanya membawa gantungan saja sama tempatnya, sama plastiknya ya. Nanti namanya akan disiapkan, tempat namanya akan disiapkan oleh panitia. Apakah bisa ikut keduanya Pak? Ini maksudnya apa ini? Untuk oh bagaimana kedua? Ya, hanya salah satu ya, Dek. Nanti kalau hadir keduanya silakan tunggu di luar saja gitu ya. Banyak untuk yang jauh dari Medan, Pak. Ya, kalau bisa hadir, hadir. Kalau tidak bisa hadir, ya kami tidak memaksakan. Saya mau bertanya, Pak, prodi kebidan gantungannya warna apa ya, Pak? Tidak ada beda warna ya. Sama saja di gantungan ini. Ya, orang tua apakah ikut acara dari awal hingga selesai? Tidak. Ya, paling kurang lebih 2 jam paling lama orang tua kalian di dalam ruangan. Ya, setelah itu bisa meninggalkan ruangan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ini Pak, kalau nggak ada sepatu warna hitam gimana Pak? Usahakan harus ada ya. Ya, nanti akan saya jelaskan terkait warna pita dan lain sebagainya ya. Ya, saya lanjutkan dulu chatnya, nanti akan saya jawab dulu setelah saya jelaskan semua ya. Poin kedua sudah jelas Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya. Udah, Oke, Pak. hari pertama, hari kedua kita anggap sudah selesai. Sekarang kita masuk di hari ketiga. Hari ketiga ya, mahasiswa menggunakan baju kaos dengan warna putih dan membawa baju kaos cadangan ya. Tidak ada bedanya, mau prodi keperawatan, fisioterapi ya, manajemen, hukum, sistem informasi sama aja semua ya. Baju kaos warna putih ya. Ini sama juga seperti nanti panitia ya. Panitia juga sama menggunakan baju kaos warna putih gitu ya. Jadi eh, bagi adik-adik mungkin yang perempuan ya, untuk menjaga eh, supaya jangan nanti kelihatan transparan ya, kalian bisa menggunakan lapis juga gitu ya. Itu saya sarankan bagi yang wanita. Kemudian celana training bebas warna ya, ini bebas warnanya. Kami tidak memaksakan harus warna apa ya. Pakai celana training, jangan celana jeans ya. Kemudian memakai sepatu sport ya. Tadi kalau misalkan sepatu warna hitamnya sepatu sport ya boleh lagi dipakai sepatu yang sama ya.
gitu dia. Karena Pak, izin apa? bertanya, Pak. Ya, Izin gimana? bertanya, Pak. Silakan. Kalau nanti kaos cadangannya kaos putih polos juga, Pak. Iya, putih polos juga, ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, Karena oke, nanti Pak. games-gamesnya kemungkinan mungkin kotor baju kalian, ya. Nanti kalian bisa membawa baju ganti sudah ada gitu ya. Siap, baik, Pak. Kalau Pak, warna sepatunya itu bebas ya, Pak? Iya, bebas. Kami tidak menentukan satu warna, ya. Yang penting sepatu sport, ya. Jangan memakai apa namanya sepatu pantopel, ya atau pansus. Khawatirnya nanti pada saat games ya kalian tidak nyaman, gitu ya. Itu dia. Pita, kemudian pita tetap dipakai sesuai warna yang telah ditentukan ya. Ini pita kami lupa membuatnya di hari pertama dan hari kedua. Ya, kalian tetap memakai pita, eh, tahu nggak pitanya, Dik? Pita warna itu, Dik. Ada yang nggak Tahu, tahu Pak. model Tahu, Pak. pitanya? Tahu, Pak. Pak. Tahu, Tahu Pak. ya. Tahu, Ya. Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, dibawa sesuai ini. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, itu dibawa saja, Dek. Beli aja 1 meter, ya. Pitanya beli 1 meter, ya. Mana tahu nanti eh, dari panitia seksi acara, eh, coba dipakai di pinggang, misalkan. Kan muat, kan gitu kan. Atau dipakai di lengan, misalkan. Saya tidak tahu teknisnya pada saat hari H. Jadi kalian bawa saja pitanya ya minimal 1 meter lah kalian beli ya. Sesuai dengan warna yang ada ini ya. Keperawatan putih, PCO biru muda, sistem informasi ungu, manajemen hijau tua, hukum merah tua, kebidanan merah muda atau pink. Oke, bisa dipahami untuk yang poin ketiganya? Bisa, Siap. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Saya rasa nggak ada yang membingungkan ya untuk kelengkapan yang dibawa ya. Bisa, Pak. 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 Bisa, Oke, Pak. eh, dari ketiga poin yang sudah saya sampaikan, ya silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya sambil membaca chat di kolom komentar kalian. Nah, ini tadi eh, izin bertanya Pak, kalau untuk pita yang warna sesuai prodi itu untuk pakai di mana ya Pak? Ya, saya tidak bisa memastikan itu nanti tergantung dari seksi acara. Ya, yang penting kalian bawa saja di hari pertama, kedua, dan ketiga. Pak, kaos kaki pakai warna apa Pak? Ya, ya silahkan, tidak ditentukan ya Dik. Mau warna hitam, putih, silahkan, tidak ada ketentuan untuk kaos kakinya. Maaf Pak, orang tua yang jauh Pak di Aceh kalau tidak bisa hadir bagaimana Pak? Ya, tidak apa-apa Dik, jangan dirisaukan ya. Kalau diwalikan sama Abang boleh ya, boleh sekali ya. Orang tua atau wali. Ya, kami undang di situ orang tua atau wali. Pak, kalau orang tuanya ikut keduanya ya salah satu ya Dik nanti perwakilan ya. Kalau pakai sepatu Vans no school Pak, cuman garisnya yang putih ya. Ya, silakan dipakai nanti kami lihat ya. Kalau banyak kali putihnya bisa jadi nanti di-chat sama anak senior kalian ya, sama anak BEM ya. Sepanjang hari PKMB orang tuanya datang Pak atau cuma 1 hari? Ya, 1 hari aja di hari pertama di tanggal 18 ya. Itu paling lama sekitar 2 jam saya rasa. Baju kaosnya warna putih bisa ada gambar-gambar ya boleh ya boleh. Tidak ada masalah, nggak mesti harus polos ya. Pak nggak punya baju kaos kalau pakai sweater bisa nggak Pak? Aduh, ya dipersiapkanlah di baju kaosnya ya. Sesuai ketentuan panitia ya tidak ada apa namanya toleransi saya rasa ya karena
eh, tidak terlalu berat ya untuk itu baju kaos bisa pinjam punya kawannya mungkin, punya abangnya, adiknya gitu ya. Kalau pakai celana olahraga yang dari SMA boleh kah Pak? Boleh, nggak masalah dia. Nggak mendengar ini suaranya. Kaos putih bisa lengan panjang kan Pak? Ya boleh, kaos putih bisa lengan panjang, terserah ya. Kaos cadangannya warna putih juga ya, Dik. Jangan warna lain, nanti berbeda-beda jadinya. Menurut itu terkait hashtag yang digunakan, tapi admin bilang hashtag pakai seputaran kampus, jadi kami sebagian udah ada yang posting, Pak. Ya, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh tim IT ya. Saya mohon tim IT untuk bisa menyampaikan terkait hashtag supaya tidak bingung para ini maba kita ini ya. Ada yang posting tidak apa-apa selagi tidak lupa untuk tag akun sosmed UMT-nya. Ya, itu dia. Tapi nanti Kak Grace silakan dijelaskan secara langsung ya. PKKMB-nya mulai jam berapa, Pak? Jam 8 mulai di kampus ya. Jadi kalian jam setengah 8 ya sudah bisa hadir ke kampus ya. Jangan sampai kalian telat nanti tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Oke. Untuk yang muslim di hari ketiga pakai hijab warna putih juga kan Pak? Ya, untuk hari ketiga ya itu boleh tidak ada apa deh kewajiban makanya tidak kami buat ya. Boleh kalian pakai hijab warna putih, boleh warna lain juga boleh. Ya, yang penting bajunya yang kami tentukan ya. Pak untuk kemejanya selama PKKMB diperlukan berapa Pak? Apakah dipatokkan lebih dari satu? Ya, boleh saja cuma satu ya. Yang penting tidak eh, mengganggu teman sebelahnya besoknya ya. Hari ini dipakai, besok dipakai misalkan. Khawatirnya karena dipakai hari ini ya, besok sudah bau kali gitu ya kan mengganggu temannya jadinya ya. Ya, itu tidak menjadi masalah ya. Silakan, yang penting jangan mengganggu teman sebelahnya. Ini bertanya Pak, kalau untuk PMI dimulai jam berapa dan sampai jam berapa ya? Tadi mulainya jam setengah 8 kalian sudah di kampus dan jam 5 itu selesai acara kita ya. Bisa jadi lewat tapi tidak sampai lama lah lewatnya ya. Karena mungkin ada yang rumahnya jauh gitu ya. Nanti akan kami eh, pastikan ya selesainya itu di jam 5. Yang Islam bisa pakai hijab warna hitam ya. Itu tadi sudah dijawab. Pak pita yang ukurannya yang bagaimana Pak? Ukuran tidak ada masalah mau dia sebesar jempol, sebesar telunjuk ya, itu tidak ada masalah ya Dek untuk pitanya. Yang penting warnanya yang kami tentukan ya. Warnanya sesuaikan sama edaran yang sudah disebarkan. Yang baru bergabung, lihat di pin WA grupnya ya. Dibaca-baca karena informasi-informasi penting kami sharekan di grup dan kami pinkan ya. Silakan diklik informasi-informasinya. Pak, pitanya itu cuma tali pita kah? Iya, tali pita, Dik. Baju kaos, baju atau baju kemeja. Baju cadangan, baju kaos juga ya, karena kita terkait hari ketiga itu hari ketiga kita tidak di dalam auditorium, tetapi kita nanti lebih banyak di luar ya, lebih banyak di lapangan karena olahraga dan nanti eh, anak-anak BEM akan ada kegiatan ya, ada kegiatan jadi kalian bisa nanti bergabung di kegiatan tersebut. Perawat untuk pakainya itu dikasih dinas atau pakai kemeja dulu ya Pak. Ya, nanti ditanyakan saja di pada saat PKKMB ya sama ketua program studinya. Karena nanti ketua program studi masing-masing akan memberikan materi ya. Jadi kalian bisa bertanya secara langsung oleh koordinator prodinya. Pak izin Ini ada yang bertanya terlewatkan kalau ini ya Pak. Ini yang bagus mana Pak? juga memperkenalkan
PPKMB, apakah boleh menggunakan bahasa Inggris? Ini sangat bagus sepertinya Pak ini. Oh ya, di videonya Ya, ya. untuk Ya, pembuatan video. boleh. Silakan saja, itu bagus itu. Boleh, Dek. Ya, kalau yang pandai bahasa Inggris atau bahasa lain ya, tapi jangan bahasa daerah lah ya. Karena cuman kalian yang paham nanti beserta yang paham itu gitu ya. Tapi kalau bahasa internasional ya mungkin banyak yang juga paham. Pak izin bertanya untuk rambut wanita tidak perlu dikepang kan Pak? Ya tidak perlu sudah tidak zamannya lagi ya. Seperti dulu ya ospek-ospek gitu ya. Kita sekarang sudah banyak aturan-aturan yang tidak memperbolehkan eh, seperti dulu lagi gitu ya. Izin bertanya Pak, untuk baju kaos cadangan bisa warna kerja lain. Warna lain ya, tidak boleh deh, tetap warna putih ya. Ya, tadi sudah saya jawab. Mulai jam berapa Pak? Sudah, izin bertanya Pak, kalau pakaian kaos putih ada sedikit. Ya, tidak masalah. Yang penting dominan putih, jangan nanti kebalikannya ya. Untuk baju kaosnya. Hijab lengan pendek. Saya ingin bertanya Pak, kalau yang berhijab lengan pendek tapi pakai mansel, boleh ya, tidak masalah deh ya. Pakai saja ya. Kalau misalkan baju kaos lengannya pendek, pakai manset ya boleh. Hari ketiga pakai jilbab, ya tadi sudah saya jawab. Banyak untuk sepatu di hari pertama, kedua apakah bisa pakai yang bertumit dikit? Boleh deh ya. Pakai pantopel hitam yang bertumit dikit boleh, nggak masalah ya. Ini ada Margareta, Nabila Zahra. Ya, Nabila Zahra untuk jilbab, saya rasa tadi sudah saya jawab. Tidak ada kami batasi terkait jilbabnya ya. Pak, roknya boleh merek lain, Pak. Tak mesti rok span ya. Yang penting menutup aurat kalian ya, Dik. Maksudnya jangan sampai di atas lutut ya, di bawah lutut gitu ya. Itu dia terkait roknya ya. Izin bertanya Pak, baju putih hari ketiga berkerah atau oblong? Ya, baju kaos boleh berkerah, boleh oblong ya. Septia, ya Nabila, tadi sudah saya jawab pertanyaannya. Ya, untuk yang ini Nur Aini, bawa mukena nggak Pak? Ya, silahkan dibawa di. Kalau nggak bawa juga musola kita ya, itu ada mukena. Tapi kalau kalian mungkin mau membawa mukena sendiri, silahkan ya. Kemudian jangan lepas sama boleh Pak untuk hari ketiga. Oke, sangat boleh. Ini apa nih? Boleh bahasa Inggris ya. Ya, tadi sudah dijawab ya. Olahraga menggunakan kacamata gimana Pak? Dilepas atau tidak lepas? Ya, ini soal on ya. Ya, ini bagaimana nyamannya saja ya. Kamu mau pakai kacamata boleh, pakai tidak pakai kacamata juga. Ya, kalau nampak boleh gitu ya. Nggak ada masalah. Pak, saya ada pengalaman volunteer di Jerman waktu itu. Apakah itu termasuk prestasi dan boleh dibuat? Boleh, ya itu bagian dari prestasi. Apalagi kalau kalian ada seleksinya ya, itu sangat boleh ya, Dek. Sudah sepakat untuk baju couple warna pink, Pak. Gimana, Pak? Boleh tidak? Tidak boleh. Oppo CPH ya. Kami tidak memperbolehkan yang di luar dari aturan yang sudah kami tentukan. Kalau kalian mau pakai baju couple nanti setelah PKKMB ya, mau pakai baju warna apa boleh terserah kalian ya. Senior-senior kalian juga masing-masing prodi punya baju warna sendiri ya. Itu tidak ada kami batasi. Tetapi terkait PKKMB ya, mohon ikuti aturan. Kalau tidak akan kami keluarkan nanti pada saat PKKMB-nya. Gitu ya.
Pak, di hari pertama kedua pakai sepatu hitam, apakah boleh pakai sepatu hitam sekolah pas SMA, Pak? Boleh. Yang penting warna hitam ya. Ini apa ini? Hmm, ya. Apakah orang tua datang di hari ketiga? Tidak, di hari pertama saja ya. Harap tidak dipertanyakan lagi ya adik-adik terkait orang tua ya. Ya, sepatu sport di hari ketiga bebas, tidak perlu ditanyakan lagi ya. Ini pengenalan. Hari pertama sampai kedua, kaki bajunya di luar dalam atau di luar saja, Pak. Pertama sampai kedua, hari pertama sampai hari kedua, kaki bajunya dipasang dalam atau ya dimasukkan, bajunya dimasukkan ya, bagi yang laki-laki dan juga perempuan ya, dimasukkan bajunya ya, tidak dikeluarkan ya, dimasukkan ke dalam celananya biar kelihatan rapi ya, makanya nanti usahakan celananya tidak yang ngepas-ngepas kali biar bisa nanti bajunya dimasukkan ya biar rapi ya. Pak, saya izin bertanya kalau masalah mater dibagi kapan ya Pak? Setelah PKKMB nanti bisa jumpai bagian keuangan ya. Pak, pas hari satu dan dua baju kemejanya masuk ke dalam apa ya? Tadi sudah saya jawab ya. Masuk ekstra. Mau mana tadi? Masuk juga nggak masuk ekstra band gitu Pak kalau mendaftarnya kemana Pak? Masuk juga nggak Pak masuk ekstra band, maksudnya apa ini Perdi? Ya, terkait minat dan bakat kalian nanti boleh bertanya sama eh, band ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di kampus kita ya, itu bisa ditanyakan sama kakak-kakak yang ada di BEM-nya. Hari pertama kegiatan apa saja, Pak? Ya, hari pertama kita nanti berada di auditorium sampai hari kedua. Ya, kegiatannya nanti materi-materi terkait perguruan tinggi ya. Ya, hari ketiganya baru kita di eh, lapangan ya, atau di outdoor. Ya, terkait orang tua mungkin sudah saya jawab tadi ya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Pak, bagi yang membawa motor harus membawa STNK ya, Pak. Ya, dan pakai helm ya. Pak Idu sudah membantu. Wajib pakai helm ya, Dik. Jadi ketika kalian masuk nanti ke dalam areal kampus kita dan parkir di parkiran kita, ketika keluar ya, kalian wajib menunjukkan STNK dan juga eh, memakai helm ya. Ini menjagakan supaya kita tidak terjadi pencurian gitu ya. Pak, orang tuanya sampai jam berapa nanti saat datang hari pertama ya? Tadi sudah saya jawab ya. Paling lama sekitar 2 jam orang tua kalian berada di dalam. Setelah itu, kalau mau izin pulang silahkan. Ya, celana perempuan boleh bebas modelnya kan Pak. Ya, sebagaimana celana ini ya, Dik. Celana caper untuk melamar kerja ya. Jangan yang mungkin harus banyak kantongnya, mungkin bermodel-model ya. Janganlah seperti itu. Ini kita kan mau jadi mahasiswa ya. Kalau baju kaos putih ada sedikit corak hitam ya, itu bisa ya tadi sudah jawab. Apa wajib ikut UKM Pak? Ya, tidak wajib, itu hak prerogatif kalian ya. UKM itu terserah kalian mau yang mana ya. Ya, saya rasa yang ingin bertanya ini saya udah capek juga nih menjawab dari chat ya. Yang ingin bertanya silakan langsung saja, Dik. Ya, karena dari kolom chat mungkin saya sudah tidak menjawab karena sudah hampir secara keseluruhan ya.
poin-poin yang dipertanyakan hampir sama ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama kawan-kawannya untuk menjawab ya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, biar kita Ini Pak, lanjutkan untuk ya, silakan. jadi jadi Pak, kalau ekstra yang ada di kampus kita apa aja Pak? Ya, jangan ditanyakan sekarang ya, Dek. Nanti saat PKKMB akan dijelaskan oleh bagian kemahasiswaan dan juga kakak-kakak BEM. Gitu ya. Ya, Pak. Baik Pak. Oke, Pak Aris, mungkin Tidak dari saya. ranah saya, ya, tidak ranah saya untuk menjawab itu. Saya hanya nanti menjawab terkait PKKMB kalian. Gitu ya, izin ya, Dek ya. Nanti Baik akan Pak. dijawab sama eh Ibu bagian kemahasiswaan beserta ada kakak-kakak BEM nanti juga yang akan menjelaskan. Gitu ya. Ya, baik Pak. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya Perdi. Yang lain? Ya, silakan. Mengenai pakai seharian di kesehatan Pak, langsung ada dinasnya atau kami perlu pakai baju Pak? eh izin Tius, suara kamu kurang jelas deh. Pak Edu dengar nggak? Kurang jelas Suaranya juga, putus Pak. putus-putus suaranya. Silakan di sekali lagi. Ini Pak, itu prodi Masih kurang Tius, bagus juga, izin, Tius. mungkin kamu bisa chat saja ya. Jaringan kamu sepertinya kurang baik. Ya, bisa chat saja di kolom komentar ya, Tius ya. Oke, mungkin dari saya, Pak, tambahan, Pak, biar adik-adik ini jangan bingung untuk Ya, pertanyaan-pertanyaan silakan yang Pak nanti Edu. dijawab. Oke, selamat sore ya. Nah, sudah pukul 15.12 ini. Jadi selamat sore adik-adik dan juga Bapak Ibu yang yang hadir di dalam Zoom ini. Satu hal yang perlu kita tekankan dan juga diperhatikan adalah, Suaranya kurang kuat Pak Edu. udah Pak. Ya, ya. Oke, baik. Jadi selamat sore adik-adik dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Terkhusus untuk adik-adik masih calon mahasiswa, ya. Mungkin masih calon mahasiswa, karena nanti akan dikukuhkan dalam penerimaan mahasiswa nanti ya, tanggal 18, 19 hingga juga pengumuman nanti di tanggal 20 September. Nah, Ya, masih untuk jauh juga Pak catatan suaranya Pak. ini udah, Ya, gitu halo, Pak. terus, oke. Jadi untuk perhatian kepada adik-adik biar jangan bingung dan juga terlalu banyak bertanya-tanya terkait dengan bagaimana nih ketika dalam hal pelaksanaan nanti. Nah, dan juga tadi ada berbicara mengenai ekstrakurikuler ke depannya seperti apa, apakah nanti akan dijelaskan? Iya, cuman untuk fokusnya kita nanti di acara tanggal 18 ataupun ya untuk 3 hari nanti PKKMB, eh, dari pengumuman yang sudah di-share itu mungkin harus diperhatikan secara penuh begitu adik-adik ya. Tidak lari dari situ dulu pembahasan kita nanti di tanggal 18, 19 hingga tanggal 20 nanti adik-adik. Nah, terkait dengan ekstrakurikuler itu akan kita bahas selanjutnya begitu ya. Oke, kemudian hal-hal mengenai berpakaian juga sudah ada dalam pemberitahuan dan saya lihat tadi itu sudah cukup dan sangat jelas begitu ya. Kemudian ya mengenai yang sakit begitu kita juga ada tenaga medis yang akan menangani secara langsung jika adik-adik nanti ya dalam keadaan kurang sehat ketika melaksanakan kegiatan tersebut adik-adik. Fokus dulu adik-adik ya dengan memperhatikan pemberitahuan kegiatan-kegiatan PPKMB kita nanti begitu ya. Demikian Pak. Soalnya Ya, banyak terima kasih Pak Edu. Ya, pertanyaan-pertanyaan kita di kolom chat dan rasanya memang harus sepertinya bisa dipahami secara baik sih Pak. Oke. ya. Baik, terima kasih Pak Edu. Baik, adik-adik, untuk yang ini tadi Tius tadi nggak kedengaran ya. Tius untuk pakaian prodi kesehatan nanti pas perkuliahan Pak ada baju dinas. Ya, Tius silahkan nanti dipertanyakan pada saat PKKMB ya.
bukan sekarang bertanyanya, Iya, karena iya. itu ranahnya nanti ada Ibu Regina bagian keuangan, SDM dan Sapras yang akan menjelaskan ya. Itu bisa ditanyakan pada saat PKKMB ya, Tius ya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan ditanyakan langsung, Dek, tidak melalui kolom chat ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, ini kenapa ini ada yang share? Silakan di Ini siapa ya? ada yang nge-share silakan ya. Hah? Ya, baik. Tadi masih ada yang belum detail ya saya jelaskan terkait bekal ya, bekal makan ya. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Regina ya atau Kak Kartini ya. Silahkan mungkin salah satu siapa Bu Regina atau Kak Kartini yang akan menjelaskan. Oke, baik. Thank you, Pak Haris. Good afternoon, dear students. Ya, Selamat sore semuanya. Bu. Bapak, Ibu. Ibu. Ya, Sore, Bu. Sore, Bu. oke. Sore, Bu. Sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Good Sore, Bu. Sore, Bu. Ya, baik. Thank you for your good response ya, dear students. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Haris, Pak Edo, bahwa nanti kita ada di kelas, ya kan? Untuk hari Kamis sampai dengan Sabtu. Nah, terkait dengan makan, kita menyediakan di hari Sabtu itu sarapan pagi, ya, kemudian makan siang, tapi hanya satu kali ya, Dek, untuk sarapan dengan makan siang. Nah, tapi terkait dengan sarapan di hari Sabtu, walaupun kita menyediakan sarapan tersebut, ya kan, tetap adik-adik semua isi perutnya, ya, nggak apa-apa kan, nanti ada sarapan dari kita, ya, tetapi tetap adik-adik boleh mengisi perut dulu, apakah dengan roti, ya, satu slice gitu, supaya jangan terlalu lapar, karena kan bisa saja teknis di lapangan itu agak ada apalah, ada ya, kita kan harus prepare itu juga ya, maka saya sampaikan tetap adik-adik isi perut sebelum kita di hari Sabtu itu kan ada banyak kegiatan kan. Nah, itu dia. Untuk di hari Kamis dan Jumat kita hanya menyediakan snack. Ya, snack itu di pagi hari jam 10 dan sore hari di jam 3, jam 15.00, sekitaran itu. Jadi kita tidak menyediakan sarapan maupun makan siang di hari Kamis dan Jumat. Paham semua adik-adik? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Ya, jadi Ibu. ya supaya PKKMB ini berjalan lancar, adik-adik sehat, tetap harus mengisi perut. Ya, bagi yang tidak ada gangguan kadar gula darah, harus minum teh manis ya. Harus minum teh manis karena kan adik-adik semua ini pada saat kegiatan PKKMB tersebut kan ada ada narasi, ada pertanyaan, pokoknya ada kegiatan yang membutuhkan energi juga di otak. Jadi tetap harus minum teh manis supaya energinya cukup untuk menerima kegiatan pembelajaran PKKMB tersebut, ya. Kemudian ini boleh saya tambahi sedikit
terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Haris bahwa ini penting banget untuk adik-adik kalau ada gangguan penyakit, misalnya tadi ada sakit asma, ada gangguan jantung, ya kan? Perlu sekali memberitahukan kepada kami panitia, ya. Japri juga boleh, ya, disampaikan kepada Bapak Haris, ya, nanti Pak Haris yang akan menyampaikan kepada teman-teman panitia. Penting sekali karena kita nggak mau terjadi sesuatu yang apa ya, yang serius gitu, ya. Paham ya maksud saya ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Hmm. Bu. Terus Paham. kemudian Paham, ya, Bu. ketika nanti ada gangguan misalnya sakit kepala ya. Sakit kepala itu nanti kan kita akan memberikan obat semacam seperti paracetamol ya. Bagi adik-adik yang ada apa namanya alergi terhadap satu obat ya, let's say misalnya paracetamol ini kan paracetamol ini sangat sering sekali apa ya yang apa katakan sensitif terhadap obat paracetamol ya. Nah, jadi disampaikan juga ke kita, ke kami supaya kita paham nanti mengantisipasinya ya, memberikan apa obat yang pas untuk adik-adik semuanya ya. Oke. Baik. Kemudian terkait dengan apa ya? Keuangan ya. Nanti kita bicara di hari Kamis atau Jumat. Pokoknya waktu di kelas itu Jumat, nanti ya. Jumat, Ada Bu. Baik. gilirannya ya, ada Eh, gilirannya terkait dengan membicarakan keuangan, membicarakan sarana prasarana ya. Jadi itu nanti ada di kelas. Kalau sekarang ikutin aja dulu arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Haris. Oke? Nah, sekarang saya bertanya kepada adik-adik, do you have any question? Ada pertanyaan ke saya? Saya Ibu Enggak, Bu. Regina, ya, bagian sarana prasarana dan keuangan. Nanti kita ketemu di kelas. Anyway, ada pertanyaan yang mau dibutuhkan lebih jelas? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Ada, Oke. Bu. Izin, Bu. Berarti clear ya? Berarti clear. Bu. Intinya supaya sehat harus sarapan. Jangan Amin. tidak sarapan. Iya, Ya, Bu. kita Ya, pindah. Bu. Iya, Ah, baik, Bu. oke. Ya, Bu. Minum teh manis bagi yang tidak ada gangguan Iya, apa, Bu. gula darah, ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Ya, Bu. Mungkin itu aja dari saya. If you do not have any question to me, I will end up my explanation. Okay? Thank you. Thank you for being with me. Silakan. You're welcome. Pak Haris. Thank you. Terima kasih, Bu Regina. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik adik-adik sudah jelas ya, saya rasa ya, terkait bekal yang harus nanti kalian siapkan mungkin di hari pertama, hari kedua ya, karena memang panitia tidak menyediakan untuk konsumsi makan siang ya. Kalian boleh bawa dari rumah atau juga boleh membeli nanti di sekitaran kampus. Tapi memang waktu kita terbatas deh untuk istirahat. Jadi saran kami ya silakan dibawa saja dari rumah bontot atau bekalnya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Selanjutnya mungkin dari tim IT, dari panitia tim IT ya, Kak Grace atau Pak Toras ya yang mewakili boleh menjelaskan tadi mungkin adik-adik ini ada yang sedikit bertanya gitu ya terkait pembuatan videonya, hashtagnya ya, boleh di apa dulu dijelaskan sedikit ya. Silakan, siapa nih yang mau mengapakan, Pak Toras atau Kak Grace? Baik, Pak.
Untuk Ya, silakan. untuk videonya yang udah upload ke sosial media itu nggak apa-apa. Cuma nanti untuk selanjutnya akan dikasih informasi lebih lanjut mungkin nanti setelah Zoom terkait hashtag yang tadi ada di bertanya. Hashtag nanti bakalan dikasih. Lalu untuk Twibbon itu hari Senin bakal langsung dikasih ya. Nanti bakalan ada aturan dan panduannya di Twibbon itu. Lalu untuk tambahan video, jangan menggunakan unsur apa sara Sarah ya. atau iya unsur sara dalam video itu ya. Ada lagi mau bertanya untuk Twibbon atau perkenalan videonya? Ya, gimana adik-adik terkait hashtag mungkin sudah bisa? Ya, nanti hashtagnya mungkin bisa dikirimkan aja Kak Grace ke dalam grup ya supaya adik-adik ini mungkin tidak bingung hashtagnya gimana. Kalau captionnya bebas ya. Mungkin seperti itu ya. Gimana adik-adik ada yang mau bertanya terkait video tadi? Sudah? Masih ada yang bingung? Silakan ditanya, Dek. Jangan lagi dipendam-pendam bingungnya. Hmm. Sudah ya, sudah semua saya rasa ya. Sudah nggak bingung ya. Ya, jadi silahkan dibuat videonya, video perkenalan kalian ya. Boleh seperti selfie ya, kalau mau lebih baik buat ada yang pakai apa itu tripod misalkan atau ada yang megangin ya, boleh. Nanti video ini akan ada penilaian ya, akan ada penilaian dan nanti akan diberikan sertifikat bagi yang terbaik. Ya, jadi silahkan dibuat videonya sebaik mungkin ya. Jangan lupa di tag ya supaya pihak adminnya tahu ya. Oh, ini si A, ini si B gitu ya. Silahkan di tag ya supaya tahu dan eh, jangan lupa tadi tidak mengandung unsur sara gitu ya dia-dia ya. Itu yang paling penting. Kita jaga nama baik kampus kita ya. Jangan nanti menimbulkan apa namanya hal yang tidak baik lah bagi pendengar. Oke, adik-adik, gimana? Sudah semua? Ada yang mau bertanya kembali? Ya, bagi ini sedikit lagi ya. Bagi yang mungkin di daerah ya, bagi yang mungkin dari daerah, kalau misalkan saat ini belum memiliki tempat tinggal atau kos ya, silahkan ditanyakan sama admin ya, sama admin kampus ya. Ada Kak Dini yang selalu merespon pertanyaan-pertanyaan kalian ya terkait tempat tinggal ya. Bisa ditanyakan seandainya butuh tempat tinggal gitu ya, nanti akan dibantu sama Kak Dini untuk terkait tempat tinggal bagi adik-adik yang berada di daerah gitu ya. Ya, untuk alamat kampus saya rasa sudah tahu semua ya. Ya, jangan nanti kesasar-sasar ya. Kalau misalkan belum tahu ya usahakan nanti sebelum PKKMB sudah jalan-jalan dulu ke kampusnya ya biar nanti pada saat PKKMB-nya sudah tahu lokasinya di mana gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pak, PKKMB-nya pakai dasi juga nggak Pak? Nggak perlu deh ya. Kalau mau pakai dasi boleh, tapi kalau nggak pakai nggak masalah ya. Yang penting dibawa tadi ID card tempatnya dan gantungannya.
Ya, ada tadi yang menjapri saya terkait pakaian couple katanya. Kami sangat mewarning ya. Jaringan saya ada sedikit kendala ya. Ya, tadi sedikit ada yang bertanya di Japri ke saya terkait pakaian. Jadi adik-adik ya tolong dipahami ya apa yang sudah kami instruksikan ya di luar edaran ya di di edaran tersebut jangan eh, membuat hal yang tidak ada di edaran. Terkait misalkan tadi baju ya. Kalau bajunya sudah kami tentukan ya eh Pak Edo dengar nggak suara saya Pak? Dengar, dengar Pak, dengar. Lanjut aja Pak. Aduh jaringan. Halo, Iya. terdengar Pak suaranya. Oke, baik, baik, Pak. Jaringan saya kurang bagus ini. Jadi adik-adik ya, tolong diikuti aturan yang sudah kami buatkan ya. Di luar dari aturan yang kami buat, tolong jangan dilakukan ya. Jadi eh, Halo, ditunggu sebentar ya. Pak Arisnya masih on proses masuk Zoom, soalnya masalah jaringan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, ya Pak. izin ya adik-adik, jaringan saya kurang bagus ini. Gimana Pak Edo? Udah ditutup atau gimana Pak? Belum, 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 belum. Kita nunggu Pak Aris tadi. Oh iya, mungkin adik-adik silahkanlah dulu dihidupkan kameranya, karena kan ini salah satu bagian daripada etika Zoom, begitu adik-adik. Yuk. Silakan Pak Aris.
Tadi masih kita tunggu. Mana Pak Haris? Oke, baik adik-adik. Ini suara saya didengar Pak? Adik-adik? Dengar, Dengar. Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Jadi untuk Zoom kita hari ini, ya, jadi saya simpulkan bahwasannya mohon mempersiapkan diri, kemudian fisik, ya, dan diperhatikan pengumuman yang sudah kita share di Zoom ini ya tadi ya, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Harapannya adik-adik bisa memahami, mengerti, dan menerjemahkannya dengan baik. Dan salah satu yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Jangan khawatir, jangan panik. Oh, PPKMB seperti ini ya. Oh, PPKMB itu ada tentang senior dan junior. Ya, dulu. Cuman satu hal yang perlu kalian ingatkan dan tanamkan bahwasanya PPKMB itu bukan dalam ranah seperti dulu itu ada intimidasi, kekerasan, tidak adik-adik. Ya, kalau PKKMB itu adalah pengenalan kampus begitu. Kemudian ada nanti di sana diberikan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, bela negara. Kemudian terkait dengan anti korupsi. Nah, seperti itu ya. Nah, selebihnya juga akan kita memperkenalkan bagaimana suasana kampus. Itu intisari dari kegiatan PKKMB yang akan kita laksanakan nanti ya. Oke, jadi kalau misalnya ada pun pertanyaan-pertanyaan ya yang hendak mau disampaikan, boleh kita cerita di grup WhatsApp ya. Nanti kita akan menjawab ya dengan teman-teman yang lain, baik itu pihak admin ya, terutama itu akan menjawab pertanyaan adik masing-masing ya. Demikian adik-adik ya, mohon izin kita selesai untuk hari ini Zoom terkait dengan informasi seputar kegiatan PKKMB yang akan segera kita laksanakan. Oke, boleh nanti adik-adik live meninggalkan Zoom, silahkan dan silahkan untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Cukup jelas Baik, ya terima adik-adik? kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Silahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kakak saya ulang tahun. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.